Pencitraan berarti nggak dapat berkah dong? Pencitraan itu sebenarnya bahasa agamanya munafik. Cuma dihaluskan menjadi pencitraan. Jokowi nonton Piala Dunia, teman-teman semua. Tentunya yang dekat tidak mau dihadiri saat sidang mengenai ijazah palsu dirinya. Jokowi malah pergi ke luar negeri untuk nonton Piala Dunia, teman-teman. Nonton sepak bola ya. Kita saksikan dulu video berikut ini, teman-teman semuanya. Jika kalian ingin membantu channel ini, silahkan subscribe dan beli di Shopee melalui link yang ada di dalam video ini, teman-teman semuanya. Pencitraan berarti nggak dapat berkah dong? Pencitraan itu sebenarnya bahasa agamanya munafik. Cuma dihaluskan menjadi pencitraan. Munafik itu kata Allah, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya nanti di keraknya neraka. Orang munafik itu jelas sekali kriterianya, operasionalnya. Satu, kalau dia berkata bohong. Itu sudah kalau kita lihat aja politis, keraknya neraka nanti ini ditempati. Dan bahayanya kalau politisi bohong, tobatnya susah. Kenapa? Dia harus minta maaf satu negara. Dia menyatakan secara terbuka. Apalagi kalau dia ambil duit triliunan. Joko Widodo hari ini juga kebingungan ya. Kebingungan tentang perang, bukan perang, tetapi tentang laporan yang dia buat sendiri pada 30 April 2025 yang lalu. Kebingungannya adalah saudara Joko Widodo itu kebingungan untuk mengakhiri seperti apa. Dia cabut perkara, malu. Kenapa? Karena dia yang memulai. Kalau dia cabut perkara, berarti Jokowi akan dianggap pecundang dan tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan ijazahnya asli, begitu. Mau melanjutkan, takut. Kenapa? Karena semakin banyak orang meyakini ijazah itu palsu, apalagi setelah gelar perkara khusus. Ternyata ijazah yang ditunjukkan di proses gelar perkara khusus pada 30 Desember 2025 yang lalu, ijazah itu sebenarnya sama dengan apa yang selama ini sudah beredar, yakni sebuah dokumen ijazah yang diterbitkan oleh UGM dengan tulisan tertentu dan terutama dengan adanya foto yang bergambar atau foto orang berkacamata, berkumis tipis dengan bibir tebal yang khalayak masyarakat meyakini itu bukan foto Jokowi. Nah, disitulah letak permasalahan dari ijazah yang sulit untuk ditutupi dan tidak mungkin bisa dipertahankan kalau ini sampai ke pengadilan. Maka sedapat mungkin tentu saja Joko Widodo ingin menghindari pengadilan, tapi tetap ingin menjaga wibawanya sebagai tokoh yang pernah menjabat sebagai presiden 2 kali begitu. Maka cara yang ditempuh adalah menakut-nakuti sekaligus memberikan iming-iming ya, menakut-nakutin para tersangka bahwa kalau kasus ini lanjut dia akan masuk penjara, dan memberikan iming-iming kalau mau berdamai dengan Jokowi melalui restoratif justice akan diberikan SP3. Tapi sayangnya upaya yang ditempuh untuk menakut-nakuti dan sekaligus memberikan iming-iming SP3 ini tidak laku kepada seluruh tersangka, hanya laku untuk Rismon, Egy, dan Damai. Sementara yang lainnya baik Rosyirjo, Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan juga Kurniati Ramadhani tetap ya kekeh ingin melanjutkan perjuangan sebagai tanggung jawab publik bahwa masalah ijazah ini tidak sekedar cari dokumen, bukan sekedar suatu keterangan dari lembaga tertentu, tapi ini berkaitan dengan masa depan bangsa. Karena dokumen ini pernah digunakan untuk nyalon baik itu pilkada maupun pilgub termasuk pilpres, dan berhasil menjadikan seorang Joko Widodo menjadi wali kota di Surakarta, gubernur di DKI Jakarta walaupun tidak sampai selesai, dan terakhir 2 kali menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini tentu saja berkaitan dengan masa depan generasi selanjutnya, dan juga kita bicara tentang insentif pendidikan tentunya. Jangan sampai ada orang susah untuk menjadi anak bangsa ini. Kenapa? Karena ada anggapan untuk menjadi presiden tidak perlu ya sekolah tinggi-tinggi, cukuplah dengan ijazah palsu. Ini kan perlu dituntaskan. Artinya apa? Upaya kubu Joko Widodo untuk menghentikan kasus dengan narasi perdamaian melalui SP3 ini gagal. Kenapa? Karena hanya mampu merayu, mengintimidasi 3 tersangka, sementara ada 5 yang lainnya masih terus gigih berjuang. Nah, di titik itulah sebenarnya Jokowi hari ini terjebak dengan sesuatu yang dia mulai di 30 April 2025 yang lalu. Dia kira dengan membuat laporan polisi, Roy Suryo dan kawan-kawan langsung takut, ya, langsung damai, dan dengan perdamaian itu seolah-olah ijazahnya dianggap asli dan perkara ditutup. Dia ketika melapor bisa melakukan playing victim, ya, sebagai seolah korban disebut sebagai ijazah palsu, dan selalu sesuai dengan repetisi politik yang selalu dilakukan kan. Playing victim itu sudah menjadi ciri khas atau trademarknya saudara Joko Widodo. Tapi ternyata ini gagal. Jadi alih-alih publik berempati kepada Joko Widodo, justru semakin banyak orang yang marah kepada Joko Widodo karena bertele-tele dalam urusan ijazah ini. Karena Joko Widodo terus kekeh tidak mau menunjukkan ijazahnya. Dan terakhir
sampai tokoh bangsa sekelas Wapres, yakni Wapres ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, yakni Pak Yusuf Kala juga ikut menyuarakan aspirasi rakyat yang sama, yakni ya sudahlah tunjukkan saja ijazahnya. Dan itu bukan berangkat karena Pak JK yakin ijazahnya palsu, justru sebaliknya. JK meyakini ijazah Jokowi asli karena itu tidak sulit bagi Jokowi untuk menunjukkannya. Tetapi saran dari tokoh senior yang pernah mendampingi Jokowi menjadi wapresnya ini pun diabaikan. Lagi-lagi Jokowi kembali kepada template pernyataan lama, yakni siapa yang menuduh harus membuktikan. Seolah-olah apa yang disampaikan oleh Pak JK itu sebuah tuduhan, padahal itu adalah nasihat, padahal itu adalah keinginan rakyat, terutama dari sisi subjektif Pak JK meyakini bahwa ijazah itu asli sehingga tidak ada masalah kalau ditunjukkan. Namun sebenarnya ada problem lain karena kami sudah bisa mengakses ijazah tersebut. Kami meyakini Pak JK walaupun meyakini ijazah Jokowi asli juga belum pernah melihat ijazahnya karena ijazah itu terbukti tidak pernah ditunjukkan dimanapun, termasuk di KPU. Nah itu terbukti dengan proses sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik baik di tingkat KPUD maupun di tingkat KPU pusat. Ternyata salinan ijazah legalisir yang diserahkan oleh Joko Widodo sebagai syarat pencalonan baik menjadi calon wali kota Surakarta, calon gubernur DKI Jakarta, termasuk calon presiden 2 kali itu ternyata tidak ada uji otentitas dari ijazah. Artinya saat menyerahkan bukti itu tidak membawa asli untuk disandingkan atau diperbandingkan. Hanya ada bukti dalam bentuk fotokopi yang dilegalisir. Bahkan Pilpres 2 kali itu ternyata buktinya itu tanggalnya sama sehingga bisa kita duga syarat itu tidak pernah diverifikasi oleh UGM sebagai syarat pencalonan. Nah ini kan makin menguatkan memang kalau ditunjukkan ijazah itu sebenarnya bukan makin meyakinkan rakyat bahwa ijazah tersebut asli, justru sebaliknya. Maka hari ini Jokowi masih kebingungan, kesulitan untuk keluar dari kemelut ijazah palsu yang dia ciptakan sendiri. Kenapa saya sebut dia yang menciptakan kemelut ini? Karena dia yang membuat laporan polisi di 30 April 2025 yang lalu. Andaikan dia tidak membuat laporan polisi, tentu masalah ini akan dianggap masalah biasa. Walaupun banyak orang bicara, ya tidak punya dampak luas. Tetapi begitu ini menjadi proses laporan polisi secara sah, pro justisia di Polda, ya ini menjadi atensi publik. Semua tokoh ikut bicara dan akhirnya semua tokoh bukan hanya ikut bicara, ikut menuntut untuk ijazah itu agar ditunjukkan gitu. Jadi ini dilema bagi Jokowi. Dia lagi kebingungan sebagaimana Amerika yang bingung mau menghentikan perang bagaimana, malu, pulang malu, melanjutkan habis-habisan Amerika, nggak dilanjutkan juga dia dicekik ekonominya melalui Selat Hormuz oleh Iran. Nah serba salah. Akhirnya bisa saja Amerika terpaksa menerima syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Iran. Nah terhadap Jokowi ini kebingungan. Ya sebenarnya kalau dia mau tahan malu, dia cabut perkaranya, dia akan keluar dari kemelut ini. Tapi dia rasanya akan menahan gengsinya, tetap akan melanjutkan sampai tersangka lainnya itu nyerah, ataupun kalau tidak nanti dihajar di tingkat penuntutan ya lagi ya sampai ada tersangka atau terdakwa itu nyerah mau restoratif justice. Itu kalau itu tidak bisa ya kemungkinan akan ada yang namanya deponering, meminjam kekuasaan Jokowi, minta Jaksa Agung untuk menerbitkan deponering agar kasusnya tidak perlu disidangkan, tidak perlu jaksa membawa ke sidangkan walaupun nantinya sudah P21. Nah itu menurut saya penyelamatan yang diambil Jokowi cukup tidak membuat dirinya malu lah, karena penghentian kasus bukan karena permintaan dirinya tetapi karena kebijakan dari negara melalui Jaksa Agung yang melihat kalau kasus sesuai rencana Jokowi semula, dia dan sejumlah bolodupanya akan berkeliling ke berbagai daerah atau wilayah Indonesia mulai bulan Juni ini. Tapi niatan Jokowi sesungguhnya menjadi jelas setelah Kumparan News 28 Mei 2026 memberitakan safari politik Jokowi dimulai dari Lampung, NTT dan Jabar dan akan temui kader PSI. Oke, tidak salah bila kita menyimpulkan yang dipikirkan Jokowi siang malam, pagi sore adalah masa depan dirinya dan anak-anaknya, bukan nasib rakyat Indonesia pada umumnya. Nah, lewat video singkat ini saya kasih masukan untuk Jokowi yang sedang bermimpi akan kembali masuk ke gelanggang politik nasional di tahun 2029 besok. Nah, ini Pak Kowi, Anda harus sering melakukan self-reflection. Ya. Dengarkanlah lagu saudara-saudara dari Lampung, begitu jelas maksudnya. Judul lagu itu Lampung Pribumi Serentak Tolak Safari Jokowi bulan Juni 2026. Saya perkirakan besar kemungkinan rencana safari Jokowi tidak sukses karena sambutan masyarakat yang dia datangi tidak antusias seperti yang dia angan-angankan.
perhatikan reaksi para muda-mudi Lampung yang membuat lagu untuk mengingatkan Jokowi jangan pernah berani mendatangi Lampung. Tapi untuk uji nyali tidak ada salahnya apakah sudah benar daerah yang akan dikunjungi Jokowi pertama kali Lampung dan NTT, dan kita akan menonton drama Jokowi dan Bolodupaknya yang akan mendatangi Lampung. Akan kita lihat ya. Saya memang berpendapat di antara banyak penyakit mental Jokowi adalah mentalitas gegeden rumangsan. Tentunya teman-teman semua, Jokowi ini orang yang hidup hanya dengan pencitraan, dan pencitraan. Intinya uangnya banyak, dia bisa sewa buzzer, bisa sewa termul, bayar termul untuk memberi daripada namanya yang cukup baik di masyarakat. Tentunya mereka bayar buzzer terhadap untuk melawan orang-orang yang mengkritik dirinya, menyindir dirinya, padahal memang faktanya kerjanya nggak bagus dan banyak korupsi yang terjadi di negara ini. Rakyat semakin sengsara, dibuatnya BBM naik, dolar naik, pokoknya semakin sengsara kita dibuat.